Yang pertama yaitu rangkaian seri adalah rangkaian listrik yang komponen-komponennya disusun secara berurutan dan hanya memiliki satu jalur untuk menyebarkan arus. Beberapa hal yang berlaku dalam rangkaian seri adalah yang pertama, jumlah arus listrik pada setiap titik sama besar. Yang kedua, besar hambatan listrik dalam rangkaian sama dengan jumlah dari masing-masing hambatan. Yang ketiga, susunan seri berguna untuk memperbesar hambatan pada suatu rangkaian. Yang keempat, kuat arus pada tiap. Di sini ada cara menghitung nilai resistansi secara seri adalah dengan menjumlah seluruh resistor dalam rangkaian. Rumus yang digunakan untuk menghitung nilai resistansi secara seri adalah R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3 ditambah Rn. Contoh penyelesaiannya juga ada di sini, yaitu misalkan kita memiliki 3 resistor yang terhubung secara seri dengan nilai resistansi sebagai berikut. Yang pertama R1 sebagai 4 ohm, yang kedua R2 nya di 6 ohm, yang ketiga R3 10 ohm. Untuk menghitung nilai resistansi total, kita tinggal menjumlah ketiga nilai resistansi tersebut. R total sama dengan R1 ditambah R2 ditambah R3. R total sama dengan 4 ohm ditambah 6 ohm ditambah 10 ohm sama dengan R total 20 ohm. Kesimpulan, resistansi total dari rangkaian seri di atas adalah 20 ohm. Dengan cara ini, kita dapat menghitung resistansi total untuk rangkaian seri yang lebih kompleks dengan menambah jumlah resistor yang ada. Yang kedua yaitu menghitung resistansi secara paralel melibatkan lebih dari satu resistor yang terhubung secara sejajar dalam rangkaian. Dalam konfigurasi nilai arus listrik terbagi di antara masing-masing resistor, tetapi tegangan di seluruh resistor adalah sama. Rumus utama untuk menghitung resistansi total adalah rangkaian paralel. Dalam rangkaian paralel adalah 1 per R total sama dengan 1 per R1 ditambah 1 per R2 ditambah 1 per R3. Atau secara umum untuk dua resistor yaitu 1 per R total sama dengan 1 R1 ditambah 1 R per R2 atau R total sama dengan R1 dikali R2 per R1 ditambah R2. Di sini juga ada contoh soal resistor dalam paralel. Jika R1 sama dengan 6 ohm dan R2 sama dengan 3 ohm. Jawabannya adalah R total sama dengan 6 kali 3 per 6 tambah 3 sama dengan 18 per 9 sama dengan 2 ohm. Yang ketiga yaitu ketika kita menghubungkan beberapa kapasitor secara seri, ada perubahan pada bagaimana muatan dan tegangan bekerja pada rangkaian tersebut. Kapasitor dalam rangkaian seri berarti bahwa mereka dihubungkan ujung ke ujung, sehingga muatan yang melewati satu kapasitor akan sama dengan muatan yang melewati kapasitor lainnya. Pada rangkaian ini, kapasitansi total dinyatakan sebagai C total selalu lebih kecil dari kapasitansi terkecil di antara kapasitor yang dihubungkan. Di sini ada prinsip dasar perhitungan. Yang pertama, pada rangkaian seri muatan total Q pada setiap kapasitor adalah sama, tetapi tegangan total adalah jumlah dari tegangan pada masing-masing kapasitor. Yang kedua, hubungan dasar dari kapasitor adalah Q sama dengan C kali V, di mana Q adalah muatan dalam kolom C. C adalah kapasitansi dalam farad F, V adalah tegangan dalam volt.
Menghitung kapasitansi total. Pada rangkaian seri, kapasitansi total dapat dihitung dengan rumus 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Penjelasan mengapa menggunakan kebalikan dalam rangkaian seri. Tegangan total volt adalah jumlah tegangan dari setiap kapasitor. V total sama dengan V1 ditambah V2 ditambah V3. Yang ketiga yaitu menggunakan hubungan dasar Q sama dengan C kali V dapat diuraikan menjadi V total sama dengan Q/C total. Yang keempat, untuk setiap kapasitor individu, tegangannya adalah V1 sama dengan Q/C3, V2 sama dengan Q/C2, dan seterusnya sehingga Q/C total sama dengan Q/C1 ditambah Q/C2 ditambah Q/C3. Yang kelima, dengan menghilangkan Q dari setiap bagian, kita mendapatkan 1/C total sama dengan 1/C1 ditambah 1/C2 ditambah 1/C3. Kapasitansi adalah sifat listrik yang mengukur kemampuan suatu benda untuk menyimpan muatan listrik. Dalam rangkaian listrik, kapasitansi dapat dihitung dengan rumus C sama dengan Q/V, di mana C adalah kapasitansi, Q adalah muatan listrik, dan V adalah tegangan. Pada rangkaian paralel, kapasitansi total adalah jumlah dari kapasitansi sebuah individu. Rumusnya adalah sebagai berikut. C plus ditambah C1 ditambah C2 ditambah C3. Di mana C1, C2, dan C3 adalah nilai kapasitansi dari masing-masing kapasitor yang terhubung dalam rangkaian paralel. Contoh penyelesaiannya, misalnya kita memiliki 3 kapasitor dengan nilai sebagai berikut. C1 2F, C2 3F, C3 5F. Langkah-langkah untuk menghitung kapasitansi total. Yang pertama, jumlahkan semua nilai kapasitansi C1 ditambah C2 ditambah C3 sama dengan 2F tambah 3F ditambah 5F. Hitung totalnya sama dengan 10F. Kesimpulannya yaitu kapasitansi total dari 3 kapasitor yang terhubung dalam rangkaian paralel adalah 10F. Hukum Ohm adalah prinsip dasar dalam ilmu listrik yang menjelaskan hubungan antara tegangan listrik, volt, arus listrik, dan hambatan. Hukum ini mengatakan bahwa arus yang mengalir melalui sebuah penghantar sebanding dengan tegangan di seluruh penghantar tersebut, dan berbanding terbalik dengan hambatannya. Rumus hukum Ohm adalah V sama dengan I dikali R, di mana V tegangan dalam volt dan I adalah arus dalam ampere, R adalah hambatan atau resistansi dalam ohm. Contoh penerapan hukum Ohm dalam rangkaian, misalkan kita memiliki sebuah rangkaian listrik sederhana yang terdiri dari sumber tegangan 12 volt dan sebuah resistor 4 ohm. Kita ingin mengetahui arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut. Langkah penyelesaiannya yaitu diketahui V-nya yaitu 12 volt dan R-nya yaitu 4 ohm. Kita gunakan rumus Ohm untuk mencari arus. I sama dengan V bagi R sama dengan I 12 bagi 4 ohm sama dengan 3 ampere. Jadi arus yang mengalir dalam rangkaian tersebut adalah 3 ampere. Hukum Kirchhoff arus adalah hukum dasar dalam analisis rangkaian listrik yang menyatakan bahwa jumlah arus yang masuk ke suatu titik percabangan sama dengan jumlah arus yang keluar dari titik tersebut. Hukum ini didasarkan pada prinsip konservasi muatan, yang berarti muatan listrik tidak dapat diciptakan atau dihusnahkan dalam suatu titik percabangan dalam rangkaian listrik. Rumus hukum Kirchhoff
tentang arus secara matematis, hukum Kirchhoff tentang arus dapat ditulis sebagai I masukkan I adalah keluar atau I sama dengan 0, di mana I adalah arus yang mengalir pada titik percabangan arus yang masuk ke titik dianggap positif, sedangkan arus yang keluar dianggap negatif. Menurut hukum Kirchhoff arus, I1 sama dengan I2 ditambah I3. Karena arus yang masuk adalah 5 ampere dan arus yang keluar adalah 3 ampere, maka kita bisa menghitung I3. 5 ampere sama dengan 3 ampere ditambah I3. Atau I3 sama dengan 5 ampere dikurang 3 ampere sama dengan 2 ampere. Jadi arus I3 yang keluar dari titik tersebut adalah 2 ampere. Hukum Kirchhoff tegangan menyatakan bahwa jumlah aljabar dari semua tegangan di sekitar suatu loop tertutup sama dengan 0. Secara matematis, hukum ini dapat dinyatakan sebagai V sama dengan 0. Di dalam suatu loop tertutup, tegangan naik, misalnya pada sumber tegangan, dia anggap positif, sedangkan tegangan yang turun, misalnya pada resistor atau beban, dianggap negatif. Hukum ini berlaku karena hukum konservasi energi yang hilang pada beban dalam loop. Contoh kasus dan penyelesaiannya. 1. Misalkan kita punya rangkaian seri sederhana dengan satu sumber tegangan V dan dua resistor R1 dan R2 dalam satu loop. Jawabannya yang pertama yaitu identifikasi komponen. Pertama, tegangan sumber V. Kedua, resistor R1 dengan arus melalui resistornya. Yang kedua, resistor R2 dengan arus melalui resistornya. Hitung arus, kita dapat menyelesaikan untuk arus sebagai berikut. I sama dengan V bagi R1 ditambah R2. Satu contoh angka, misalkan V sama dengan 12 volt, R1 sama dengan 4 ohm, R2 sama dengan 2 ohm, maka I sama dengan 12 bagi per 4 tambah 2 sama dengan 12 per 6 sama dengan 2 ampere. Satu, tegangan pada resistor. Tegangan pada R1 adalah V R1 sama dengan I per R1 sama dengan 2,4 sama dengan 8 volt. Tegangan pada R2 adalah V R2 sama dengan I per R2 sama dengan 2,2 sama dengan 4 volt. Verifikasi KVL yaitu V dikurang R1 dikurang R2 sama dengan 12 dikurang 8 dikurang 4 sama dengan 0. Daya listrik adalah laju pemakaian energi listrik di dalam suatu rangkaian atau komponen listrik secara sederhana. Daya menunjukkan seberapa cepat energi listrik dikonsumsi atau dipindahkan. Dalam sistem internasional, daya listrik diukur dalam satuan watt. Rumus dasar daya listrik 1. Jika tegangan volt dan arus I diketahui, P sama dengan V sama dengan I. Yang kedua, jika arus I dan hambatan R diketahui, P sama dengan I pangkat 2 dikali R. Yang ketiga, jika tegangan V dan hambatan R diketahui, P sama dengan V2 pangkat 2 per R. Contoh kasus dan penyelesaiannya. 1. Misalkan kita punya rangkaian sederhana yang terdiri dari suatu sumber tegangan V dan suatu resistor dengan arus I yang mengalir melalui resistor tersebut. Jawabannya yang pertama, identifikasi komponen dan besaran yang diketahui. 1. Sumber tegangan V sama dengan 12 volt. Yang kedua, resistor R 6 ohm. 2. Menghitung arus I. Kita gunakan hukum Ohm untuk menghitung arus yang mengalir. I sama dengan V bagi R sama dengan 12 bagi 6 sama dengan 2 ampere. Yang ketiga, menghitung daya P, yaitu gunakan rumus daya P sama dengan V sama dengan I. P sama dengan V dikali I sama dengan 12 kali 2 sama dengan 24 watt. Yang ke-9 yaitu komponen pasif. Dalam elektronika adalah
Komponen yang tidak memerlukan sumber energi eksternal untuk beroperasi. Komponen ini hanya menyerap energi listrik dan biasanya berfungsi untuk menahan. Komponen pasif yang umum meliputi resistor, kapasitor, dan induktor. Yang pertama, resistor. Cara kerjanya yaitu resistor berfungsi untuk membatasi arus dalam rangkaian besar hambatan diukur dalam satuan ohm. Prinsip kerjanya berdasarkan hukum ohm di mana tegangan V yang jatuh pada resistor sebanding dengan arus I yang mengalir melalui resistor. Contoh kerusakannya yaitu yang pertama terbakar akibat panas berlebih, yang kedua putus akibat kelebihan beban, yang ketiga perubahan nilai resistansi. Yang kedua yaitu kapasitor. Cara kerjanya yaitu kapasitor menyimpan energi dalam bentuk medan listrik. Kapasitor terdiri dari dua plat konduktor yang dipisahkan oleh bahan dielektrik. Ketika ada tegangan antara plat, elektron mengalir ke plat 1 dan menciptakan medan listrik. Menyimpan energi satuan kapasitansi adalah farad. Contoh kerusakannya yang pertama, kapasitor bocor atau mengalami short sehingga tidak bisa menyimpan muatan. Yang kedua, melembung atau meledak. Yang ketiga atau yang terakhir, transformator atau trafo. Cara kerjanya yaitu transformator mengubah level tegangan AC melalui induksi elektromagnetik antara dua kumparan primer dan sekunder. Trafo tidak menyimpan energi, tetapi mentransfer tegangan dengan mengubah tegangan. Contoh kerusakannya yang pertama, lilitan terbakar akibat arus berlebih. Yang kedua, kehilangan isolasi sehingga menyebabkan kebocoran arus. Yang ketiga, dengung akibat lengahnya inti magnetik atau kerusakan magnetik. Yang ke-10 yaitu komponen induktif adalah komponen elektronika yang berfungsi menyimpan energi dalam bentuk medan magnet saat arus listrik mengalir melaluinya. Komponen ini sering disebut induktor atau kumparan. Berikut ini adalah penjelasan tentang komponen induktif. Cara kerja induktor. Ketika arus listrik mengalir melalui induktor, medan magnet terbentuk di sekitar keluaran F. Kedua, jika arus listrik berubah, medan magnet juga berubah, yang kemudian menghasilkan gaya gerak listrik, gaya elektromotif pada induktor. Yang ketiga, induktor cenderung kenakalan perubahan arus dalam rangkaian. Artinya saat arus naik turun, induktor akan menghasilkan tegangan untuk melakukan perubahan tersebut. Contoh kerusakannya yaitu yang pertama, terbakar. Kumparan bisa terbakar jika arus yang melekat terlalu besar. Yang kedua, putusnya kawat pada kumparan bisa rusak karena faktor usia dan fisik menyebabkan sirkuit terbuka. Yang kedua, korsleting. Isolasi pada kawat bisa rusak sehingga menyebabkan korsleting pada antar lilitan. Yang ke-11 yaitu komponen seri konduktor adalah komponen elektronika yang terbuat dari bahan dengan konduktivitas listrik antara konduktor seperti logam dan isolator seperti keramik. Bahan semikonduktor seperti silikon, germanium memungkinkan kontrol arus listrik dalam rangkaian. Yang pertama, dioda. Dioda berfungsi sebagai penyara arus. Dioda mengalir arus listrik satu ke arah dari katoda ke katoda. Yang kedua, transistor. Transistor berfungsi sebagai penguat atau saklar. Pada BJT, arus kecil yang masuk ke tegangan basis akan mengontrol arus yang lebih besar. Contoh kerusakannya yang pertama, short circuit. Hubungan pendek terjadi ketika komponen semikonduktor mengalami korsleting sehingga arus listrik tidak terbatas mengalir ke komponen. Yang kedua, open circuit atau terputus. Kegagalan pada komponen semikonduktor bisa menyebabkan rangkaian terbuka mengakibatkan arus listrik terhambat. Yang ke-12 atau yang terakhir yaitu komponen pemanas adalah komponen elektronika yang terbuat
dirancang untuk menghasilkan panas ketika arus melewatinya. Komponen ini umumnya digunakan dalam alat pemanas, pengering, dan peralatan elektronika yang memerlukan suhu tinggi. Cara kerjanya yaitu yang pertama, komponen pemanas bekerja berdasarkan prinsip resistansi ketika arus listrik mengalir melalui elemen pemanas yang memiliki resistansi tinggi. Yang kedua, elemen pemanas sering terbuat dari bahan yang memiliki resistansi tinggi dan tahan panas. Contoh kerusakannya yang pertama, terbakar atau meleleh jika elemen pemanas menerima arus berlebihan atau terkena panas ekstrim di luar spesifikasinya. Yang kedua, putus elemen pemanas. Kawat pemanas yang mengalami keausan atau kerusakan fisik bisa putus, sehingga arus listrik tidak dapat mengalir dan komponen pemanas tidak dapat menghasilkan panas.